Shalom teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Ayo teman-teman, dijawab dong. Masa cuman shalom dari aku doang? Teman-teman nggak ngasih shalom gitu, Kak? Shalom. Open mic dong, shalom, biar kelihatan ada orang gitu kan. Ya gitu dong. Shalom. Semangat. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita doa dulu kali ya, biar ada perkenanan Tuhan. Ada yang mau memimpin doa? 2 minggu ini saya terus nih yang mimpin. Ayo mengajukan diri, siapa yang mau memimpin doa? Kalau nggak ada saya lagi nggak apa-apa. Yang mau memimpin doa pembukaan? Mau dengar suara Laura nih. Laura, hadir Laura? Hadir, Kak. Ya, boleh doa Laura untuk doa pengurus sebelum kita ibadah. Boleh, Kak. Oke. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini anak-anak-Mu berkumpul. Tuhan Yesus, kami akan memuji, menyembah-Mu bersama Bapa. Tuhan kiranya memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi hari ini. Ya, semuanya berkat karunia Tuhan. Kita masih bisa sehat hari ini, ketemu bareng-bareng lagi. Dan sebentar nanti kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dulu. Sebentar nanti yang akan membawa kita, yang akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan sebagai worship leader adalah Abang Mikael. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari, waktunya saya persilahkan Bang Mikael. Shalom, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Shalom. Masih di unmute Michael. Kyle. Unmute. Di mute ya, oke. Oke. Shalom. Shalom. Oke. Shalom. Oke. Kita akan angkat satu pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mungkin beberapa dari teman-teman, Bapak Gembala juga sudah tahu apa yang sedang kami secara keluarga kami alami, dan itu saya rasa seluruh kita mengalami banyak permasalahan, tapi percayalah setiap permasalahan akan membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Dan waktu Tuhan indah pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Kita akan angkat satu pujian ini bersama-sama mengamini bahwa Tuhan dalam hidupku, waktumu adalah yang terbaik. Sesulit apapun itu Tuhan, kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan
dengan caranya. Kita angkat pujian ini sebagai tanda amin kita terhadap janji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita angkat pujian dari awal, katakan bila kau izinkan Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian sekali lagi, katakan bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan itu yang kecil. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah yang baik, bahwa dalam segala kehidupan kami, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan selalu punya rencana indah, selalu ada proteksi, selalu ada kasih Tuhan, selalu ada anugerah Tuhan, selalu ada rahmat Tuhan yang telah Tuhan berikan, yang bisa kami nikmati, dan terus tetap kami pegang janji Tuhan, bahwa akan ada penyertaan Tuhan, Maranatha, sampai selama-lamanya Tuhan tetap menyertai kami. Bahkan di masa pandemi sekalipun Tuhan, kami percaya waktu-Mu indah, dan semuanya akan Tuhan jamin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali lagi, shalom. Shalom. Oke. Shalom. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, mungkin teman-teman tahu lagu ini ya. Lagu ini yang tahu kan, yang telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti tahu semuanya. Ya, tahu ini lagu semua ini sudah familiar. Ya. Yang menjadi poin adalah lewat lagu ini kita mau deklarasikan bahwa
Kita ini adalah pekerja dari Tuhan Yesus, tetap bekerja senantiasa dalam segala kondisi. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Sekali lagi, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Iya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Iya ya ya, aku dipakai olehnya. Iya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amin. Lewat lagu ini kita mau bersama-sama deklarasikan bahwa hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi pekerja. Dan sekarang saatnya kita bekerja untuk Tuhan Yesus. Oke. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada JC untuk kembali masuk dalam firman Tuhan. Oke. Terima kasih. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Langke. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa buat firman Tuhan. Ayo, aku mau pimpin kita doa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat dan karunia-Mu nyata kami rasakan Tuhan. Kami telah menerima segala berkat-Mu Tuhan, dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati setiap kami dan dapat menjadi pohon Tuhan yang menghasilkan buah dan dapat memberkati sekeliling kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami diperbaharui lebih lagi Tuhan melalui firman ini. Kami dibuat next level Tuhan. Segala yang Kau firmankan Tuhan, biar kami dapat tangkap dengan sepenuhnya dan kami dapat gunakan itu Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi melayani-Mu Tuhan sebagai pekerja-Mu yang mulia Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan, kami serahkan telinga kami serahkan hati kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan pikiran kami Tuhan, jagai Tuhan agar tidak memikirkan hal lain Tuhan selain firman-Mu Tuhan selama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami fokus Tuhan, beri kami fokus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
waktu saya serahkan pada Bapak Pendeta Yusuf Langke. Silakan, Pak. Shalom semua. Shalom. Shalom. Selamat malam. Semua dalam Malam, keadaan Pak. sehat. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Meeting. Di Telegram. Ya. Telegram. Malam hari ini kita sudah bergeser satu langkah lagi. Kalau kemarin semua berbicara tentang memulai hidup baru. Sekarang kita masuk bagian yang kedua untuk kita semakin bertumbuh. Ya, jadi nanti banyak diskusi, banyak sharing, banyak bertanya ya. Jangan malu supaya semuanya jadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya, baik dari pemahaman iman, lalu bagaimana mengaplikasikannya, mempraktekannya, melakukannya seperti yang Tuhan ajarkan. Itu yang kita mau pelajari malam hari ini. Ya. Yang punya pulpen, tulis bagian-bagian yang penting supaya diingat. Jangan malu. Nah, malam hari ini kita mau belajar bagaimana mengembangkan karakter. Ingat itu? Bagaimana mengembangkan karakter. Ya. Setiap orang pasti punya karakter. Nah, kita nanti mengerti apa itu karakter, lalu apakah perbuatan jahat itu juga karakter? Iya, karakter jahat dan karakter yang baik. Nah, Yesus mengajar kita tentang karakter yang baik. Ya. Halo? Dengar semua? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Tolong ditulis karakter adalah udah motivasi dari hati untuk melakukan yang benar. Motivasi dari hati untuk melakukan yang benar, apapun risikonya. Ya. Itu karakter. Jadi motivasi itu harus benar. Seperti yang kita pelajari di dalam Alkitab. Memang tidak selalu mendapat penghargaan, tidak selalu mendapat pujian, tapi kita lakukan yang benar. Mungkin banyak orang tidak suka, banyak orang yang benci. Tapi itulah karakter. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak, ya. Nah, hidup serupa dengan Kristus. Jadi kita mau karakter kita itu karakter seperti Kristus. Oke? Nah, itu temanya malam hari ini. Supaya kita semua belajar bagaimana mengembangkan karakter yang baik dalam diri kita supaya kehidupan kita semakin hari hidup serupa dengan siapa? Kristus. Karena Kristus itu standar dari manusia-manusia yang diberi kesempatan hidup.
Karena kalau kita nanti mau masuk ke dalam surga, ya itu standarnya hanya Yesus Kristus itu. Bukan pakai standar agama, bukan. Bukan juga pakai standar kebaikan, bukan. Tapi hidup seperti Kristus. Nah, hidup yang bagaimana? Satu, hidup yang penuh kasih. Tuh. Hidup yang penuh kasih. Karena Kristus itu menunjukkan kasih kepada orang berdosa. Kasih kepada dunia. Dan Allah itu kasih. Itu dulu. Serupa di dalam kasihnya. Yang kedua, serupa di dalam kekudusannya. Makanya kita dipanggil untuk hidup kudus. Karena dia kudus. Kita tinggal di dalam kekudusan dia. Dan yang ketiga, kebenaran. Hidup dalam benar. Jadi inilah yang selalu diperjuangkan oleh agama-agama, namun gagal, tidak mampu. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Kristus, ditolong oleh Kristus, sehingga dia bisa jalankan ini. Makanya kita selalu bilang, kasihilah musuhmu. Ya, hiduplah dalam kesucian. Lalu harus kau berkata yang benar. Nah, seperti itulah yang kita akan pelajari. Nah, tujuannya apa? Tolong diangkat naik ke atas. Naikkan lagi. Ya. Tujuan pelajaran ini, kasih turun. Tujuan pelajaran ini, itu memperdalam pengertian diri kita sendiri. Jadi nanti kita mengukur apakah saya ini punya karakter yang baik atau tidak. Ya. Lalu yang kedua, kita melihat karakter Yesus, bagaimana sikap Yesus Kristus terhadap dirinya sendiri. Nah, tidak mungkin dia mengajarkan, lalu ajaran itu sendiri dia tidak hidupi. Nah, beda dengan apa yang seringkali kita tuntut orang untuk hidup benar, tapi kita sendiri tidak berjalan dalam kebenaran. Kan repot kalau seperti itu. Terus yang ketiga, menemukan karakter. Nah, tadi sudah tahu definisinya. Bahwa keteguhan di dalam diri, motivasi dari hati yang benar untuk melakukan yang benar. Apapun konsekuensinya. Nah, sikap dan tingkah laku kita yang perlu kita perbaiki. Itu 3 hal yang kita akan pelajari. Tujuannya dari pelajaran yang kita pelajari malam ini. Memperdalam pengertian, lalu bagaimana Yesus sendiri mengajarkan tentang sikap karakter, dan kita menemukan karakter apa yang ada pada diri kita yang baik, lalu karakter yang jahat apa saja. Oke, naikkan lagi. Nah, manusia bukan sekedar objek, ya, ingat ya, untuk didefinisikan, melainkan makhluk dinamis yang bertanggung jawab dan memiliki kebebasan untuk memilih. Ingat itu ya. Coba perhatikan baik-baik. Damaria. Iya, Pak. Berapa bersaudara? 1. Berapa? Saya punya 1 abang, berarti 2 bersaudara. Iya, 2 orang ya. Iya. Siapa yang punya saudaranya 5? Ada enggak? Ada? JC, Pak. Saya, Pak. Oh ya, oke. Jesse 5 ya? Iya.
Oke. 6, Mbak, Jesse, malahan. Jesse anak keberapa? Anak kelima. Anak kelima. Oke, perhatikan baik-baik. Saya mau kasih ilustrasi. Apakah kita lahir atas kehendak Tuhan atau atas kehendak maunya orang tua? Coba Yesi jawab. Kehendak Tuhan, Mbak. Bagus. Bagaimana kau mengerti bahwa itu kehendak Tuhan? Karena udah diputuskan sejak sebelum dikandung ibu saya. Bagus. Daud berbicara, kejadianku itu sangat istimewa. Kenapa? Waktu kita ada di dalam kandungan ibu, itu bukan cuma kita saja yang bakal jadi manusia. Ada banyak yang akan menjadi manusia. Tapi di dalam rahim ibu kita berjuang. Lalu saudara-saudara kita yang lain itu dikalahkan. Maka kitalah yang jadi pemenang. Itu sebabnya kita menjadi manusia karena Tuhan juga yang menentukan kita yang harus jadi manusia. Makanya belajar ini itu sebuah misteri. Di dalam kandungan saja kita sudah jadi pemenang karena kita berjuang. Nah, di dalam hidup ini kita juga harus berjuang. Nangkap ya? Nangkap enggak? Nangkap, Pak. Oke. Orang di dalam kandungan itu ada banyak hormon ya yang akan dibuai. Tetapi tidak semua akan menjadi manusia, tidak mungkin. Makanya ada kembar 3, ada kembar 4. Tapi kalau jadi, nah kita semua ini kan harus berjuang di dalam. Lalu Tuhan yang menentukan bahwa kamu yang akan mendapatkan hidup. Itu sebabnya kita hidup ini harus tidak bertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita diberi hidup oleh Tuhan dan kita juga memiliki kebebasan untuk menentukan. Nah, itu sebabnya kita mau belajar memahami bahwa hidup yang aku miliki adalah hidup anugerah dari Tuhan. Ya. Nah, manusia mempunyai fungsi dalam hubungannya dengan sesama. Oleh karena itu kita perlu mengenal diri kita sendiri. Ketika berhubungan dengan orang lain, memiliki konsep diri yang benar, memungkinkan kita menyesuaikan diri dan memberi sumbangsi terhadap situasi-situasi yang kita hadapi. Nah, itulah maksud Tuhan menghadirkan kita sebagai manusia supaya hidup kita itu berguna. Hidup kita itu mempermuliakan Tuhan. Dulu juga saya tidak mengerti. Wah, kadang-kadang kita ini jalani saja kehidupan tanpa mau memikirkan, mau belajar, mau mengerti siapa sesungguhnya saya ini. Seandainya orang tua tidak menikah dengan mama atau dengan ayah, apakah kita yang hadir? Belum tentu. Itu sebabnya setiap kita yang hidup itu Tuhan yang mengatur. Tuhanlah yang menentukan. Nah, tujuannya apa? Kita hidup supaya melalui kita menyaksikan kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan lewat hidup kita. Karena hidup itu misteri. Siapa yang pernah tahu kapan dia akan dipanggil Tuhan? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita diizinkan hidup, biarlah kita hidup
seperti yang Tuhan mau. Makanya Yesus hidup. Ya, Yesus hidup supaya standar hidup yang berkenan di hati Tuhan harus seperti Yesus Kristus. Makanya susah mau mendapatkan hidup seperti Yesus kalau kita tidak tinggal di dalam hidupnya Yesus. Enggak mungkin agama bisa merubah manusia, enggak mungkin. Orang-orang Yahudi itu luar biasa. Dia dipilih oleh Tuhan, bukan karena dia manusia istimewa, tidak. Tapi itu di dalam rencana Tuhan, supaya manusia itu kembali kepada dia. Makanya waktu umat Israel itu gagal memperkenalkan siapa Tuhannya, maka Tuhan itu sendiri turun jadi manusia. Supaya manusia itu kembali kepada kebenaran. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi bukan berarti kemurahan Tuhan tertutup bagi manusia. Makanya di dalam Yesus kita menemukan tujuan yang sesungguhnya. Tujuan hidup yang sesungguhnya. Coba dinaikkan lagi. Setelah 35 tahun Yesus Kristus mati, Paulus menulis surat kepada orang Kristen di Filipi. Ia ingin menolong teman-temannya agar lebih memahami siapa Yesus itu dan bagaimana hidup dalam Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5-11 kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab yang sangat mengagumkan. Nah, saya minta salah seorang dari anak-anak membuka Filipi 2 ayat 1-11. Dibaca. Ada yang bisa Filipi bantu? 2. Saya bacakan. Ya. Filipi 2 ayat 1-11. Oke. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya mau bertanya, siapa yang membaca tadi? Yesi, Pak. Yesi, terima kasih Yesi. Yesi, saya mau tanya kamu. Seandainya ada orang minta kau bekerja
tapi pekerjaannya seperti anjing herder. Menggonggong supaya orang tahu bahwa ada orang. Kalau makan, menjilat. Mau nggak? Nggak mau, Pak. Kenapa? Karena ya, ya, ya nggak mau gitu aja. Alasannya Coba susah kemukakan dijelasin, Pak. alasannya. Semua berpikir. Kenapa? Mungkin karena masih ada ego gitu yang bilang ini bukan ya Saya bukan binatang, nggak begitu ya. pantas kayak gini, nggak pantas Ya. gitu. Pasti ada juga rasa malu. Kan terlalu hina kalau dibilang binatang ya. Iya, iya sih. Iya, Pak. Iya, bagus. Tadi di ayat berapa itu mengosongkan diri dan mengambil rupa seperti manusia? Di ayat keberapa? 7, Pak. 7, Pak. 7. Semuanya garis bawahi. Yesus adalah Tuhan. Tempatnya mulia di surga. Tetapi dia mengambil rupa seperti manusia, mengosongkan diri. Berarti dia mau menerima penghinaan itu. Dia mau menerima rasa hina itu. Nah, kita saja kan contohnya mau jadi binatang saja agak susah. Kenapa? Kita tahu kan binatang itu terlalu hina. Binatang itu ya gimana ya? Tidak punya akal. Lalu tidak bermoral. Lah, kita kan punya ada rasa malu, ada rasa harga diri. Lalu siapa Yesus yang kau puji dan yang kau sembah, yang kau muliakan, turun dari surga, mengambil rupa seperti kamu. Coba renungkan. Dia mengambil rupa seperti manusia. Apakah manusia itu hebat di mata Tuhan? Kan hina sebenarnya itu manusia. Tidak bermoral. Tetapi dia mengambil rupa seperti itu. Dia harus mengosongkan diri. Karena itu kita bersyukur. Kita diajari oleh Tuhan Yesus bahwa kebanggaan-kebanggaan yang kita miliki kadang-kadang menutupi pengertian kita bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Saya saja mau jadi anjing, susah. Saya ada merasa punya harga diri yang terlalu tinggi. Siapa Tuhan? Bukankah dia yang menciptakan manusia? Bukankah dia sumber dari segala yang kita butuhkan? Lalu dia mengosongkan diri, mengambil rupa seperti kita. Karena apa? Karena dia mau menyelamatkan kita. Dia mau mengangkat kita menjadi umat yang serupa dengan dia. Itu yang kita harus renungkan. Betapa hinanya saya, tapi Tuhan mau menyelamatkan saya. Betapa hinanya saya, tapi Tuhan menggantikan kehinaan itu. Dan kau diangkat menjadi umatnya, menjadi anaknya, menjadi orang kemuliaannya. Itu satu kehormatan yang tidak didapatkan di dalam agama-agama. Hanya di dalam ajaran Yesus Kristus. Oke? Mengerti? Marta, mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Baik. Itulah kasih yang kita tidak dapatkan dari pengajaran lain kecuali Yesus. Kasih Yesus sangat dalam,
terlalu dalam, tidak terukur oleh pikiran dan hati manusia. Terlalu luas sehingga kita tidak mampu menulis di atas lembaran yang seandainya laut itu kertas tidak cukup untuk menuliskan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Nah, mari kita betul-betul belajar mengenal pribadinya, ya, lalu menemukan karakter-karakternya, karena dia mengasihi kita. Makanya kasih itu mau berkorban. Kalau Tuhan Yesus tidak mau berkorban, tidak ada yang selamat. Biar agamamu agama yang kau anggap baik, kalau Tuhan Yesus tidak mau, makanya tidak ada orang yang bisa selamat. Kenapa? Coba, semua orang akan masuk dalam neraka. Kenapa? Karena berdosa. Kenapa? Upah dosa adalah maut, Pak. Bagus. Coba renungkan, siapa yang tidak berdosa? Apakah karena beragama maka dosa hilang? Tidak. Tidak. Makanya jangan beragama. Hanya mengimani siapa yang kau kenal yang bisa menyelamatkan nyawamu. Itu sebabnya mengenal Yesus Kristus itu penting sekali. Bukan hanya belajar, tetapi sungguh-sungguh. Karena dia adalah pribadi. Sumber hidup. Jadi orang yang hidup itulah yang seringkali disebut pribadi. Kalau sudah jadi mayat, tidak ada nyawanya, bukan pribadi, tapi bangkai. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Amin. Mantap. Mengerti. Bagus. Itulah keistimewanya. Itulah hebatnya jadi orang Kristen. Tidak ada agama yang sehebat dengan pengajaran Yesus Kristus. Saya belajar memahami masing-masing pengajarannya. Tetapi tidak ada yang seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus bukan pembohong. Yesus adalah Tuhan atas semua manusia. Bukan Tuhannya agama, bukan. Kenapa agama mengapa agama mau mengatur Tuhan? Enggak. Agama itu buatan manusia. Supaya dianggap bermoral, supaya dianggap orang yang taat. Kenyataannya tidak. Hanya kita kembali kepada apa yang Yesus minta. Pegang itu. Apa yang Yesus minta, yaitu hatimu. Dia tidak minta uang, tidak minta karya-karya kita, tetapi yang diminta hati. Kenapa? Karena hati adalah pusat keinginan. Semua keinginan ada di hati. Ingin berbuat zina itu dari hati. Ingin berbuat jahat itu dari hati. Ingin melawan itu dari hati. Makanya hati itu penuh dengan kenajisan. Makanya orang mencari Tuhan harus dengan hati yang benar. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Maka karakter Tuhan, karakter itu dimulai dari hati. Makanya motivasi yang benar dari hati untuk melakukan yang benar. Memang tidak segampang berkata-kata. Karena apa? Karena kamu akan diuji. Sampai di mana batas kebenaran yang kau akan jalani. Nah, seperti itu. Oke? Naikkan lagi. Tolong dinaikkan. Kita mau berdiskusi. Oke. Nah, dalam beberapa pertemuan nanti dalam minggu-minggu depan, kita akan mulai berdiskusi. Kalau hari ini kita diskusi dulu yang pertama. Tentang Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Minggu depan kita mau berdiskusi tentang siapa Kristus menurut orang di luar, ya. Lalu minggu yang akan datang lagi siapa Kristus menurut saudara sendiri. Lalu yang terakhir, Yesus Kristus adalah pribadi yang layak untuk saudara percayai. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Itu pelajaran yang 4 minggu ya.
mulai dari minggu hari ini. Kita mau diskusi saja, kita bertukar pemahaman, belajar saja, belajar berani mengemukakan pendapatnya. Enggak, di sini enggak ada penilaian. Tidak lulus dengan lulus. Saudara belajar supaya besok kamu tahu pondasinya. Jadi pondasi yang benar pasti tidak akan pernah goyah. Walaupun banyak orang berkata bahwa ajaran kita palsu apa, enggak mungkin. Palsu itu tidak mungkin datang duluan. Ya. Jadi kebenaran itu harus lebih awal baru datang palsunya. Yesus adalah kebenaran. Dia berkata, akulah kebenaran dan hidup. Oke? Nah, baik. Dinaikkan satu langkah lagi, baru kita berdiskusi. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita mau diskusikan. Coba baca satu orang. Tolong, seorang baca. Yang di slide ini, Pak. Iya. Siapakah saudara dipandang dari keluarga, teman sekolah, teman hidup, teman kerja, dan Tuhan? Iya. Itu Menurut kita saudara, diskusi ya. Satu aja, Nak. Satu aja. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Kamu punya pribadi. Kira-kira orang melihat kamu di dalam keluarga seperti apa? Ya, teman di luar, teman bermain, ya, bagaimana dia melihat kamu? Kamu harus jujur loh ya. Lalu kalau yang sudah bekerja, tentunya teman kerja. Nah, bagaimana juga dengan Tuhan melihat kamu? Apa benar apa yang kamu selalu katakan sama dengan kamu perbuatannya? Atau gimana? Silakan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Atta? Mungkin dimulai dari saya dulu bagi sharing. Buat saya di keluarga Tunggu dulu Atta. Atta. Ya Pak. Supaya kau mengerti, saya mau kasih. Tadi pagi di Jogja ada orang mirip kau. Apakah kau yang di Jogja? Maksudnya Pak? Ada orang yang pakai kacamata, rambut lurus, sisir seperti itu. Apa kau yang di Jogja? Bukan, Pak. Bukan? Bukan. Berarti tetap kau adalah pribadi. Walaupun ada orang yang mirip kau, kan tidak sama, toh? Pak. Nah, beda kalau monyet. Monyet di mana-mana saja namanya monyet. Biar dia di Jakarta monyet, di Jogja juga monyet. Beda dengan orang. Nah, makanya kau nilai dirimu sendiri. Bagaimana? Begitu maksud saya, ya. Kita itu adalah pribadi. Bagaimana penilaian temanmu? Oke, silakan. Kalau dari keluarga, saya seringkali dipandang orang tua saya baik gitu, kayak dewasa, berbeda sama anak-anak kebanyakan. Tapi di sisi lain sebenarnya saya tuh masih sering memberontak orang tua saya, gitu kan Pak. Saya masih sering malas dan saya kayak dipandang rakus gitu. Terus kalau dalam teman-teman saya sih Pak, teman-teman saya tuh dari SD memandang saya tuh anak Tuhan Pak. Jadi tuh kalau ada pelajaran-pelajaran tentang agama, walaupun mungkin sekarang kita udah udah pisah sekolah, pasti mereka tuh chat saya Pak gitu. Karena mereka tuh bilang, oh Atta ini anak Tuhan banget, anak alim gitu Pak. Tapi yang saya rasakan tuh enggak, yang seperti Bapak katakan tadi, saya tuh merasa
apa yang orang lihat itu sebenarnya saya tuh nggak kayak gitu Pak. Saya masih dalam proses gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh ngomong kayak ini loh Ata gitu kan. Orangnya takut banget, rajin baca Alkitab setiap malam. Dia tuh berani berdoa gitu kan. Kalau misalnya kayak siapa yang berdoa gitu kayak di sekolah gitu kan pas sering kayak pasti dia ini apa ya umpamanya alim lah ya umpama apa kata-kata anak sekarang. Tapi yang saya rasakan tuh enggak. Saya tuh sering jatuh bangun dalam dosa. Saya juga masih dalam pergumulan-pergumulan yang dimana saya tuh sering kali jatuh dan meninggalkan Tuhan gitu. Jadi saya tuh kadang kalau dipuji orang tuh yang berbau tentang apa ya keimanan gitu, saya merasa rendah gitu di mata Tuhan kayak Tuhan ampuni aku gitu. Kalau apa ya pujian-pujian tuh datangnya buat aku padahal engkau tahu sendiri kalau aku nih sebenarnya masih belum layak dapat pujian ini. Tapi saya terus berusaha kalau ada orang yang muji saya yang berbau tentang iman, saya pengen bawa itu untuk kemuliaan Tuhan gitu Pak. Jadi saya ada rasa senang, saya dalam hati kayak puji Tuhan gitu. Kembali lagi semua pujian ini saya mau bawa buat engkau Tuhan, kayak buat kemuliaan Tuhan. Kayak gitu sih Pak. Jadi ya, jadi kayak gitu. Ada yang bilang kau cerewet? Ya, cerewet Pak. Keluarga saya, teman saya tuh saya cerewet. Oke. Saya tuh kalau Ada yang ngomong bilang tuh nggak bisa berhenti. ada yang bilang kau pemalas? Ada Pak. Ada? Nah, kalau itu dari luar. Sekarang menurut Atta, bagaimana penilaianmu sendiri terhadap dirimu? Saya, kalau secara sifat saya tuh, menurut saya juga saya tuh cerewet. Terus saya orangnya apa ya Pak, cerewet. Terus juga masih sering malas. Yang saya mau nanya adalah karakternya, seperti jujur, disiplin, begitu. Ini dalam hal baik atau dalam hal positif Pak? Ya, yang kalau tidak baik bilang aja yang tidak baik. Kayak karakter saya tuh apa ya? Orangnya nggak enakan gitu Pak karakternya, kayak takut menyinggung orang. Oke. Jadi ya takut menyinggung orang. Jadi kadang kalau saya tuh kayak nggak suka sama orang tuh saya kayak mendam sendiri. Jadi kayak lebih banyak bersikap apa ya Pak? Kayak saya tuh belajar untuk nggak bersikap munafik sih sekarang Pak. Karena jujur saya dulu tuh sering munafik sama orang. Kayak gitu Pak. Iya. Baik. Lalu jelaskan penilaian saudara mengenai karakter dan kepribadianmu sendiri. Harus objektif ya. Objektif. Maksudnya gimana nih Pak? Kira-kira menurut karaktermu yang baik-baik apa, yang jelek-jelek apa, lalu kau punya kerinduan apa? Oh ya, kalau yang jelek-jelek yang tadi saya katakan, saya masih malas, saya masih sering kali munafik, baik di depan orang maupun bahkan juga depan Tuhan. Saya juga yaitu malas, munafik sama mungkin keras kepala. Dan kalau untuk kebaikan yang saya mungkin rasakan, saya itu terus mau berusaha untuk melakukan untuk berusaha terus berubah pola pikir saya untuk hal yang positif gitu Pak. Gitu itu yang saya lihat. Saya tuh kadang jatuh, tapi saya puji Tuhan masih bisa terus bawa itu ke Tuhan gitu Pak. Gitu. Kayak melihat dalam sisi keimanan. Karena kan ya itu yang saya mungkin saya ini puji Tuhan mungkin berbeda. Mungkin orang lain kalau pusing saya mau jalan sama teman, saya mau ke sini, saya mau buka ke teman tuh saya jalan kayak berusaha untuk berdoa. Itu sih yang saya lihat perbedaan saya menurut saya baik gitu. Itu. Oke. Terus kerinduan saya apa Pak? Kira-kira kau punya kerinduan idealis itu hidup harus begini-begini. Ada enggak? Ada Pak, yang pasti. Ada ya? Pasti ada. Nah, seberapa jauh kamu sudah mendekati gambaran itu? Ada? Mendekati. Belum sih Pak. Bener masih jatuh bangun Pak ya. Bagus kau jujur, puji Tuhan. Tuhan. Masih jatuh bangun jauh Pak ya, masih jauh. Kalau jujur ya masih jauh. Oke.
Tapi kita malam hari ini kita harus minta supaya Tuhan kasih. Amin, Coba Pak. kamu Amin. Glenn. Sekarang kamu Glenn. Bagaimana pandangan orang di luar, di rumah, dan teman di sekolah tentang kau? Apa dia bilang? Jujur loh. Wah, Glenn orang baik, begitu? Apa dia Jadi, bilang orang? Yang biasa kau dengar. Kalau Glenn kalau- nakal. Gitu ya? kalau di luar sih sering dengar kalau kata mereka, aku orangnya gimana ya? Aku kan kalau di luar itu sering terlibat dalam misalnya Berkelahi. pelayanan-pelayanan di misalnya di gereja Oh ya. gitu. Sering dinilai Ya. gitu, tapi sama juga ke Karta. Sering merasa nggak pantas gitu dibilang kayak gitu karena masih belum seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Oke. Aku ngerasa diriku masih kurang banget, jauh dari kata itu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau Saya mau nanya. Coba kamu jelaskan mengenai karaktermu sendiri. Harus Karakterku. objektif, iya. Seperti rajin, aku sih disiplin, jujur. pemalas. Hah? Pemalas. Kalau mau jujur aku pemalas. Disiplin tidak? Tidak juga. Nggak mau bohong, Pak. Suka bohong, tidak jujur. Suka ambil barang orang Jujur enggak? aku pemalas. Oke. Tidak pendendam. Enggak, puji Tuhan enggak. Tidak pendendam. Bisa memaafkan. Pendendam, iya. Ya. Pendendam, iya. Tahu berterima kasih sama orang tua. Hormat sama orang tua tidak? Ada. Hormat sama orang tua Tapi tidak? kadang-kadang. Keren. Bagus kau jujur. Itu saya suka kalau orang jujur. Taat tidak kamu? Taat. Enggak. Ya. Enggak, Pak. Enggak juga. Nah, itulah karaktermu. Ada enggak kerinduanmu menjadi wah sosok saya mau seperti ini. Saya ingin seperti ini. Pasti ada, Pak. Orangnya baik, orangnya jujur, orangnya disiplin. Ada enggak? Ada sih, Pak. Ada Tapi kerinduan kamu seperti bukan itu? merujuk ke pribadi manusia, tapi aku mau kayak mau meneladani Kristus gitu. Tapi Oke. sejauh Oke. ini agak susah juga ya. Oke. Tapi gambaran itu sudah menuju ke sana tidak? Belum, masih. Seperti berpikir yang kudus, berpikir yang jujur, berkata-kata Itu yang lagi- benar. Lagi Ya? berusaha, Pak. Oh, baik. Lagi menikmati proses. Oke, oke. Bagus. Itu jujur. Saya suka anak-anak begini. Tuhan suka itu. Oke. Siapa lagi yang mau? Tinggal satu. Ada yang lain? Halo? Messi, Elizabeth, Dameria, Boleh, Pak. Dani. ya. Siapa, bagaimana pandangan orang terhadap dirimu? Di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dan juga di hadapan Tuhan. Coba. Kalau untuk dari orang lain saya masih kurang tahu sih, tapi kalau dipikirin lagi
Damai ini kayaknya orangnya kasar. Oke. Kayak nggak kenal Tuhan. Kata orang begitu kah? Yang nggak dikatain sih Pak, nggak dikatakan, cuma pandangan mereka. Iya Oke. Ya. Apa lagi ya? Mungkin itu dulu dari orang lain. Oh iya. Tapi menurut kamu sendiri bagaimana penilaianmu? Enggak. Saya tidak kasar. Itu penilaian kamu ya. Iya. Tapi coba penilaian kamu tentang karaktermu. Usahakan yang objektif ya, yang real. Kamu berkata-kata benar, jujur, tidak suka berbohong, lalu mengasihi. Coba, ada nggak? Apa ya? Dari pandangan saya orangnya apa? Bingung. Tidak apa-apa. Belajar kita berkomunikasi nanti dengan Tuhan, Dia akan berkati kau, percaya. Yang biasa tidak dapat berkat itu orang yang selalu menipu Tuhan. Tapi kalau orang yang jujur pasti diberkati. Katakan apa saja. Saya masih sering tidak taat. Oke. Apalagi? Saya masih sering tidak disiplin? Tidak disiplin. Disiplin atau tidak? Tidak. Masih memberontak? Masih. Jujur? Masih sering. Jujur tidak? Kalau saya lebih mungkin sering bohong sama ibu? Enggak. Lebih sering jujur, tapi kadang saya nggak berbicara. Jadi saya lebih sering tertutup gitu. Jadi bingung mau bilang itu jujur atau enggak. Iya. Oke. Ya, itu. Karena sudah tadi kan baca definisi karakter ya. Sudah. Motivasi yang benar dari lubuk hati untuk mengatakan yang benar. Apapun mungkin kita rasa malu, tapi itulah yang namanya karakter. Ya katakan ya, tidak katakan tidak ya. Oke. Damai. Ya, pernah Pak. Kamu ingin ada sosok yang kamu rasa ideal untuk dirimu? Ada. Ada? Seberapa jauh saudara sudah mendekati gambaran itu? Masih dalam prosesnya, setengah kurang. Baik. Saya suka kamu jujur. Terima kasih, Damai. Aurel. Iya, Pak. Silakan. Bagaimana coba? Siapa kamu dipandang dari keluarga, dari teman sekolah, dari teman bermain, teman kerja kalau bekerja, dan juga di hadapan Tuhan? Untuk pandangan keluarga dan teman itu sebenarnya perlawanan ya Pak. Misalnya kalau dari teman sekolah mereka selalu bilang, saya adalah sosok yang cukup pintar, ambis, on time, tapi buruknya termasuk yang milih-milih teman. Oh, iya. Kalau untuk keluarga, saya termasuk anak yang cengeng, malas, terlalu ceria, dan saya dalam negatifnya suka marah-marah. Oke. Itu penilaian dari luar. Terus penilaian sendiri
Benar enggak? Ada yang benar, ada yang enggak sih Pak. Karena dari diri saya termasuk orang yang lemah, gampang emosian. Oh ya? Positifnya saya nggak bisa dendam sama siapapun itu. Saya juga nggak bisa namanya benci sama orang itu. Oke, oke. Nah, sekarang coba kamu jelaskan penilaian dirimu mengenai karaktermu. Bagaimana pribadimu sendiri? Dalam objektif ya Pak? Ya, objektif. Jangan palsu-palsu. Harus yang benar. Untuk positifnya seperti tadi saya bilang, saya orangnya sedikit rajin, kadang-kadang sedikit malas, setengah-setengah, tergantung mood. Yang dulu, kekudusan enggak? Kekudusan enggak sih Pak, saya dalam proses, belum yang benar-benar mengikut Tuhan. Kebenaran? Terus kebenaran, kadang saya bohong untuk menutupi rasa untuk supaya tidak dimarahin. Ya. Lalu tentang mengasihi? Mengasihi, saya jujur kalau saya masih bisa mengasihi semua orang walaupun. Tapi pilih-pilih. Iya, kalau misalnya kalau pilih itu kayak milih yang pintar. Oke, oke, kau jujur, bagus. Lah, ada enggak gambaran atau sosok yang kamu rasa ideal untuk dirimu? Ada. Lalu kau sudah sampai mana untuk mencapai kedekatan itu? Kalau dalam kepersenan mungkin 80%. Masih berjuang? Masih. Bagus, terima kasih Aurel. Sekarang Agatha. Ayo Agatha. Iya Pak. Silakan. Bagaimana penilaian orang di sekitarmu, di keluarga, di sekolah, di luar, atau di tempat kerja, dan juga di hadapan Tuhan? Mungkin kalau dari keluarga, saya dikenal rajin, pintar, ya, sama apa ya Pak? Mungkin kalau dulu saya dibilang terutama sama mama sih keras, orangnya cukup keras. Mungkin kalau sekarang karena jauh juga dari orang tua, jadi udah beda mungkin pandangan orang tua juga ke saya. Oke. Nah, kalau menurut kau sendiri bagaimana penilaianmu terhadap dirimu? Kalau saya nganggap diri saya itu, kalau yang keras tadi benar, saya cukup keras, terus tegas. Jadi kalau saya punya kemauan. Keras atau keras kepala? Kerasnya itu kalau misalkan gimana, bukan keras hati sih Pak, lebih ke kalau kayak maunya A, ya harus bisa A itu. Kemauannya keras. Iya. Kalau ada yang diminta, ada yang diinginkan, harus. Ya lihat keadaan juga sih Pak, maksudnya berusaha untuk mencapai itu gitu. Kalau memang nggak mungkin, ya udah ikhlas. Oke. Itu penilaian dirimu. Sekarang kau jelaskan penilaian tentang dirimu mengenai karaktermu. Bagaimana? Tentang kekudusan, bagaimana? Kalau kekudusan belum Pak. Kebenaran? Kebenaran, mungkin nggak semua hal sih Pak kalau kebenaran. Tapi masih mencoba untuk hidup benar. Baik. Karena itulah yang disebut karakter. Benar harus katakan benar. Tidak, katakan tidak. Itu objektif. Lalu kasih. Bagaimana kasihmu terhadap Tuhan dan terhadap orang lain? Tentang musuhmu? Kalau terhadap Tuhan, mungkin kalau yang sekarang jadi gimana ya Pak? Kalau saya sih ngerasanya saya jadi lebih cinta gitu sama Tuhan gitu. Meskipun memang kadang suka tetap aja ngelanggar. Tapi gimana ya? Ngerasa kalau tentang Tuhan tuh lebih gampang sedih, lebih gampang. Oke. Ya gitu loh Pak. Ya, tapi kalau mengasihi musuhmu? Kalau mengasihi musuh, saya tuh orangnya tipe yang cepat marah, cepat hilang. Cepat marah, cepat hilang marahnya. Jadi ya, kalau tapi maksud saya, apakah kau mengasihi musuhmu? Kalau lagi dalam keadaan marah sih enggak sih Pak, tapi habis itu biasanya nyesel kalau udah.
nyesel kalau udah marahnya udah hilang gitu, Pak. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, lalu kau bisa mengasihi dia? Bisa, tapi Mengkhianati kau? setelah rasa sakitnya hilang itu bisa, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Nah, oke. Bagus, kau sudah objektif. Nah, sekarang ada enggak gambaran dalam dirimu atau sosok yang ideal kau mau mengenai dia, lalu kau sendiri sudah mendekati gambaran itu enggak idealnya? Coba kamu punya idealis apa? Kalau idealis saya banyak seperti sih. Yesus. Kalau seperti Yesus saya merasa nggak sanggup sih, Pak. Tapi saya pengen jadi seperti Yesus. Oke. Sudah ada apa saja yang kau miliki dari sifat-sifatnya? Kalau sifat-sifatnya mungkin ini sih, Pak. Tapi masih belajar sih, Pak. Kalau yang paling mendekati lebih ke mengasihi. Iya. Sisanya belum. Iya. Saya kan hanya minta saja tadi hanya 3. Iya, Pak. Kekudusan, kasih, dan kebenaran. Gampang dihafal. 3K. Kekudusan, kebenaran, dan kasih. Itulah karakter yang Yesus ajarkan. Ya. Kalau kita sudah mendekat situ, pikiran kita kudus, hati kita kudus, tingkah laku kita kudus. Nah. Terus yang kedua, berkata-kata yang benar. Berkata benar itu tidak menyimpan kebohongan. Ya, itu kebenaran. Lalu kasih. Kasih itu bukan mengasihi karena oh dia baik, bukan begitu. Yang dikasih itu buktinya itu mengasihi orang yang menjengkelkan. Mengasihi orang yang mengkhianati. Mengasihi orang yang mengejek kita. Nah, itu disitulah kasih sebenarnya. Kalau kasih yang biasa dipraktekkan orang-orang, oh dia baik, sering memberikan, itu biasa saja kok. Orang yang jahat juga bisa lakukan itu. Oke? Iya, Pak. Terima kasih Agatha. Iya, Pak. Kita pindah ke Hesley Salusu. Mana Hesley? Iya, Pak. Iya. Bagaimana? Silahkan kau kemukakan dirimu. Bagaimana pandangan di keluarga, di luar, di sekolah, di teman bermain? Kalau pandangan dari keluarga sih, saya itu dianggap anak yang cukup pemalu, terus cukup apa ya, anak yang juga cukup dalam hal iman itu cukup baik, tapi itu tadi masih jadi. Kasih kelihatan wajahmu nak. Bapak enggak lihat wajahmu. Ah, bagus. Iya, Pak. Oke. Kembali terima kasih atas kesempatannya. Untuk penilaian dari keluarga yang saya rasa itu, keluarga itu menganggap diri saya itu masih anak yang pemalu, terus apa ya? Tidak bilang pemalas, tidak? Kalau pemalas sih enggak. Disiplin? Disiplin tidak. Masih banyak hal yang tidak disiplin. Oke. Nah, lalu bisa mengasihi orang lain? Kalau mengasihi bisa. Oke. Iya. Lah. Terus apa lagi? Kau sendiri yang menilai dirimu. Kalau saya untuk penilaian diri saya sendiri itu, saya itu masih jadi orang yang kayak belum bisa mengontrol emosional. Terkadang masih suka marah-marah. Terus penilaian diri saya itu untuk melakukan sesuatu itu sulit karena
adanya rasa itu malu begitu, minder, sehingga hal baik pun yang terkadang melintas di pikiran sulit dilakukan karena rasa itu yang masih sulit saya lakukan, Pak. Oke, oke. Lah, itu kau sudah menilai dirimu. Sekarang kamu menjelaskan nilai dirimu sendiri mengenai karaktermu ya. Harus objektif. Bagaimana? Kalau karakter itu terkadang masih tidak jujur. Terus Oke. dalam hidup mengasihi menurut saya sudah cukup baik, namun masih Sudah perlu seperti Yesus? untuk sempurnanya belum. Oke. Tapi sudah ada Sudah belajar taat. ya. Terus untuk hidup kudus itu belum yang saya rasakan itu belum benar-benar kudus sih, masih ada 1-2 hal yang saya lakukan itu yang saya rasa belum benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Oke. Itu Pak. Terima kasih. Kau senang saya mendengar kau objektif tentang dirimu dan Tuhan mendengar juga apa yang kau ucapkan. Dia bisa mengerti perasaanmu. Nah, sekarang ada enggak gambaran dalam dirimu ingin saya mau seperti ini, yang baik-baik semua. Ada enggak? Kalau hal baik tentunya ada. Oke, ada sosok yang kau lihat orang seperti itu? Itu Tuhan Yesus. Pastinya itu Tuhan Yesus yang pasti saya rasa itu sebagai motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Seberapa jauh kau sudah mendekati gambaran itu? Kalau dalam persentase sudah, menurut saya sudah ada di tingkat 80% lah. Ya, menurut kau. Tapi menurut Yesus? Kalau menurut Yesus, saya pun tidak tahu. Ya, baik, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Selusu. Kita terakhir, Kevin. Halo Kevin. Itu sekalian diumumin juga aja. Joanna? Halo? Kevin? Enggak ada ya? Sekarang Marta. Marta Juntak. Halo Marta. Marta juga enggak anu ya? Enggak bisa ya? Messi. Halo. Halo Pak. Iya. Kasih lihat gambarmu nak. Bapak tidak lihat wajahmu. Bentar. Kelihatan? Enggak. Bapak belum lihat. Ya, oke, sudah.
Tadi kan ada pertanyaan. Bagaimana pandangan keluarga di rumah tentang kau? Teman di sekolah, teman bermain, atau teman di mana saja, teman kerja kah? Bagaimana? Dia menilai kau. Kalau di rumah mungkin keras kepala, keluarga. Ya. Kalau teman-teman, teman kerja, teman kuliah, aku orangnya pemalu, pendiam. Oke, pendiam, pemalu, itu. Iya. Enggak ada yang lain lagi? Dia tidak kok cerewet. Saya orang, oh bisa saya percaya. Enggak. Enggak ada. Ah iya. Iya. Nah, kalau penilaian orang